Oke, selamat pagi. Pagi ini kita akan coba pelajari tentang BMC atau Business Model Canvas. Setelah beberapa bulan atau beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu kita sudah pelajari materi design thinking. Nah, di sebelumnya tentang BMC atau Business Model Canvas ini sudah dijelaskan secara gamblang oleh narasumber yang saya undang di podcast saya, podcast e-learning tentang mata kuliah Technopreneur. Jadi pengertian tentang atau penjelasan tentang Business Model Canvas saya kira sudah clear, sudah gamblang. Nah, kali ini saya mau ajak kalian jalan-jalan melihat melalui tahap-tahap yang ada di Business Model Canvas. Nah, sebelumnya ada satu hal yang menarik menurut saya ya. Kalian pasti tahu bulat ya. Kalian pasti tahu bulat. Jadi satu pertanyaan yang menarik dari tahu bulat itu datangnya waktu itu kan seolah tiba-tiba gitu ya. Jadi tahu bulat kita tahu baru sebentar dia udah omsetnya luar biasa. Jadi paling enggak omset brandingnya ya. Jadi brandingnya luar biasa. Tahu bulat itu baru bergerak belum lama lah ya. Saya tahu belum lama tapi tahu-tahu udah viral ya. Orang banyak tahu tentang tahu bulat. Nah, itu pertanyaannya kok bisa seperti itu ya. Nah, yang menarik dari tahu bulat ini adalah model bisnisnya ya. Jadi strategi bisnisnya atau strategi marketingnya itu dirubah oleh tahu bulat menggunakan strategi marketing yang berbeda dari bisnis pada umumnya. Beberapa catatan itu antara lain adalah misalnya tahu bulat disajikan dalam keadaan hangat. Itu pasti ya, dalam keadaan hangat, dan mereka bilang dadakan. Jadi digoreng waktu itu juga begitu. Jadi mereka bawa kompor gitu kan, di mobilnya bawa kompor. Begitu ada orderan langsung digoreng waktu itu juga. Terus punya jingle. Jinglenya kalian pasti tahu lah ya. Punya jingle yang semua orang itu tahu, semua orang kenal. Tahu bulat digoreng dadakan 5.000-an, dan itu dijual keliling. Dijual keliling, masuk ke gang-gang, masuk ke perumahan. Jadi dengan cepat membuat banyak orang kenal tahu bulat ya. Jadi itu satu model bisnis yang berbeda dengan bisnis pada umumnya ya. Nah, model bisnis itu atau itu disebut bisnis model yang sebetulnya sederhana ya. Sebetulnya sederhana. Jadi tahu bulat berusaha menciptakan value atau nilai. Nah, bagaimana menciptakan value atau nilai itu? Nah, tahu bulat membuat sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Kalaupun sekarang sudah lumayan ada beberapa yang strateginya meniru
tahu bulat ya. Lalu setelah menciptakan value itu, nilai itu, lalu dia menyalurkan value itu ke konsumen sampai kemudian mereka jadi pelanggan. Nah, menyalurkan ke konsumen itu ya tentu saja dilakukan secara rapi, terorganisir, dan saya yakin ada manajemennya ya. Lalu dari proses itu menciptakan value, menyalurkan value, akhirnya si tahu bulat ini mendapatkan keuntungan dengan omset yang pastinya besar. Jadi mungkin proses bisnisnya saya nggak tahu ya. Proses bisnisnya lumayan cepat itu, mirip-mirip YouTuber kali ya, mirip-mirip YouTuber gitu ya. YouTuber yang masih newbie. Nah, apa hubungannya tahu bulat tadi, proses atau model bisnisnya tahu bulat itu dengan BMC atau bisnis model kanvas? Paling tidak tahu bulat dengan BMC ada sama-sama sebuah model bisnis, sama-sama sebuah model bisnis, atau paling tidak itu sebagai contoh ya, contoh kasus yang bisa kita analisis menggunakan bisnis model kanvas. Jadi bisnis model kanvas adalah alat analisis untuk melihat satu model bisnis tertentu, sehingga kita bisa tahu persis kenapa model bisnis itu digunakan. Contohnya tadi misalnya tahu bulat. Nah, dalam bisnis model kanvas itu ada 9 blok. Ada 9 blok yang kemarin sudah dijelaskan ya oleh narasumber di podcast saya. 9 blok itu, yang pertama adalah customer segment, lalu yang kedua adalah value proposition, kemudian yang ketiga adalah channel, selanjutnya keempat adalah customer relationship, kelima revenue stream ya, kemudian keenam key resources, ketujuh key activities, kemudian kedelapan key partners, dan yang terakhir adalah cost structure. Maaf, saya sambil lihat laptop soalnya agak-agak lupa ya. Kuliah kali ini saya hanya akan menjelaskan tentang yang pertama tadi ya, tentang customer segment. Jadi customer kita, saya menjelaskannya itu dengan pertanyaannya aja, biar lebih gampang biar lebih mudah dipahami ya. Pertanyaannya sebetulnya kalau mengacu ke design thinking, ini ada hubungannya dengan tahap empati. Pertanyaannya hampir sama, yaitu siapa orang yang coba kita bantu. Jadi berawal dari melihat problem orang pada umumnya, atau melihat problem orang, lalu kemudian muncul pertanyaan, siapa orang yang coba kita bantu. Lalu kenapa dibantu? Karena pasti ada masalah. Maka kemudian pertanyaannya adalah, apa masalah atau kesulitan yang coba kita bantu pecahkan itu. Jadi ini sebetulnya hampir sama dengan tahap empathize di design thinking ya. Ada satu strategi yang menarik, strategi promosi yang menarik yang digunakan oleh
pelaku bisnis online ya. Jadi mereka mau menggunakan strategi yang hampir sama dengan strategi bisnis model Canvas, mencoba memahami problem konsumen. Salah satu contoh misalnya, ada satu kasus yang sebetulnya sederhana. Jadi orang di rumah sehari-hari kalau ada yang menggunakan selang air untuk menyiram tanaman gitu ya, atau mungkin mencuci mobil, itu kebanyakan mereka mengalami kesulitan karena selang airnya pas nyiram gitu misalnya, airnya mampet. Problemnya di mana? Masalahnya ternyata di selangnya itu. Jadi selangnya itu yang bikin macet air, jadi air tidak keluar. Kenapa sampai si selang itu bikin macet? Karena dia biasanya terlipat atau nekuk gitu ya. Nah, macet airnya. Nah, lalu ada ide membuat selang yang fleksibel, jadi nggak mudah nekuk. Ada ide seperti itu, jadilah produk. Nah, promosinya yang menarik, promosinya pertama cerita tentang kesulitan orang dengan selang itu. Terus berikutnya si promosi itu kasih solusi. Nah, coba pakai selang ini nih. Ini selang nggak bakalan nekuk. Ya. Nah, itu salah satu cara yang menarik. Jadi kita mempromosikan barang tidak hanya sekedar menawarkan produk, tetapi juga sekaligus memberi solusi. Nah, itu salah satu contoh yang menarik. Jadi sebetulnya customer segment itu sederhana. Kita berempati ke masalah-masalah yang dialami banyak orang, dan itu masalah-masalah itu bisa jadi adalah masalah yang sangat sederhana, tapi begitu kita kasih solusi, si orang itu sangat sangat terbantu. Si orang itu sangat terbantu. Nah, karena sangat terbantu, maka kemudian dia secara emosional itu punya ikatan ke produk yang membantu itu tadi. Ya, salah satunya itu tadi cerita tentang selang air tadi itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan di blog customer segment ini sangat membantu kita untuk memahami atau menganalisa satu bisnis yang sudah berjalan, atau menganalisa peluang bisnis yang akan kita jalankan. Pertanyaan-pertanyaan itu sangat membantu. Meskipun ini pertanyaan awal ya, pertanyaan sangat awal. Siapa orang yang coba, atau siapa orang yang akan kita bantu? Lalu masalahnya apa? Masalah apa yang dimiliki orang itu yang mau kita bantu? Nah, untuk kasus zakat ya, fidyah yang sudah kita bahas di materi sebelumnya, customer segment ini sangat cocok untuk kembali menganalisa, menajamkan aspek atau menajamkan analisa di tahap empathize yang sudah kalian buat di tugas itu.
customer segment ini akan menajamkan kembali mempertanyakan sebetulnya siapa sih orang yang akan kita bantu. Nah, tentu saja dalam kasus Fidyah itu jelas yang akan kita bantu adalah ada orang yang menurut kalian itu ada tiga, kalau tidak salah ada tiga tipe kalau tidak salah ya. Yang pertama orang yang tidak paham Fidyah, kemudian yang kedua orang yang memang punya kepentingan untuk membayar Fidyah karena dia sakit, berhalangan dan sebagainya gitu ya. Lalu orang yang butuh informasi Fidyah yang sudah dibayarkan itu digunakan untuk apa atau penyalurannya seperti apa. Paling tidak ada tiga ini. Nah, dari tiga ini kemudian coba diperdalam lagi dengan customer segment ini, sehingga nanti jelas apakah iya sebetulnya dari tiga ini itu customer kita atau user kita atau pelanggan kita itu sebetulnya ini yang mana nih? Orang yang tidak tahu apa itu Fidyah, orang yang berhalangan tapi tidak bisa membayar Fidyah, atau orang yang tidak tahu penyaluran Fidyah. Sebetulnya ini yang mana? Atau jangan-jangan satu konsumen ini ya, satu segmen ini, tiga ini adalah satu segmen. Nah, itu customer segment akan sangat membantu untuk menganalisa itu. Nah, kemudian untuk kuliah kali ini saya kasih bocoran satu tahap berikutnya dari analisa BMC ini, yaitu value proposition. Sekali lagi, kita memahami value proposition ini itu menggunakan pertanyaannya. Pertanyaannya adalah apa yang akan Anda tawarkan, apa yang akan Anda tawarkan untuk membantu orang yang mengalami kesulitan itu. Nah, ini bocorannya. Jadi artinya apa? Pertanyaan siapa orang yang akan kita bantu, apa masalahnya, itu tidak berhenti di situ saja, tetapi kemudian ada pertanyaan berikutnya, yaitu apa yang akan kita tawarkan ke orang yang mengalami kesulitan itu untuk membantu. Jadi saya kira itu sudah jelas. Secara sederhana saja kita memahami BMC atau Business Model Canvas, dan ada satu contoh lagi ya, yang mungkin bisa membantu menjelaskan tentang tahap tentang customer segment ya. Jadi kasusnya misalnya bahwa pada umumnya untuk mendapatkan ilmu tertentu atau keterampilan tertentu itu butuh modal lumayan besar. Contoh misalnya, saya kepingin jadi programmer, ya saya harus belajar banyak tentang apapun yang mendukung saya menjadi programmer. Nah, salah satu tempat belajar bentuknya misalnya seminar atau pelatihan gitu ya. Nah, rata-rata seminar atau pelatihan itu berbayar karena memang pengetahuan tentang programmer
itu nggak murah, pasti berbayar. Kecuali di situasi pandemi sekarang ini, lumayan ini, cukup banyak webinar yang gratis yang bisa kita akses, tapi ya nggak tahu ya apakah model webinar itu akan ada seterusnya, tapi nanti suatu saat pasti, saya yakin nanti pasti berbayar ya. Nah, jadi ilmu, karena memang apa namanya itu tadi, seminar, training tentang bagaimana menjadi programmer itu cukup mahal. Jadi, nah bagaimana kita bisa membuat seminar itu menjadi bisa terjangkau oleh orang-orang yang membutuhkan. Nah, salah satunya yang sekarang lagi ngetren ini ya webinar atau training online. itu mungkin satu solusi yang bisa kita tawarkan ke orang yang mengalami kesulitan karena tidak punya cukup biaya untuk mengikuti training atau seminar yang berbayar mahal. Oke, jadi itu tentang customer segment yang menurut saya cukup sederhana dan mudah dipahami. Nah, nanti silahkan tugas kalian tentang Vidya di tahap empathize itu dipertajam lagi dengan analisa customer segment, dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah saya sampaikan. Dan nanti tentu saja seperti biasa tugas itu dikumpulkan lewat grup WhatsApp yang apa namanya yang kita pakai selama ini. Terima kasih, itu saja. Selamat pagi.